Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1, yaitu secercah harapan honorer R2 dan R3 tanpa L punya peluang besar menjadi P3K penuh waktu. Ini regulasi terbaru dari Menpan RB. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Nasib para tenaga honorer sebagai peserta P3K tahap 1 yang memiliki kode kelulusan R2 dan R3 tanpa L akhirnya ada titik terang. Titik terang nasib honorer memiliki kode kelulusan R2 dan R3 tanpa L tersebut diungkap oleh Menteri Pan RB Rini Widiantini melalui surat keputusan terbaru Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025. Diungkap oleh Menpan RB, peserta yang memiliki kode R2 dan R3 tanpa L tersebut otomatis bakal diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kemudian selamanya P3K honorer selamanya para honorer dengan status R2 dan R3 tanpa L tersebut akan menjadi P3K paruh waktu. Di sini kami ulangi ungkapan dari Menpan RB, peserta yang memiliki kode R2 dan R3 tanpa L tersebut otomatis bakal diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kemudian selamanya para honorer dengan status R2 dan R3 tanpa L tersebut akan menjadi P3K paruh waktu? Seperti yang diketahui, pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2024 tahap 1 selain membawa kabar baik juga menimbulkan polemik. Munculnya kode-kode kelulusan seperti R2, R3 dengan atau tanpa tambahan L membuat para honorer yang merupakan peserta seleksi P3K mempertanyakan soal nasib mereka. Untuk itu, melalui artikel ini akan diinformasikan secara lebih mendalam terkait arti dari berbagai kode tersebut. Khususnya bagi honorer yang memperoleh kode R2 dan R3 tanpa L serta bagaimana peluang mereka untuk bisa menjadi P3K penuh waktu. Perlu diketahui, kode R2 dan R3 akan diberikan kepada para honorer yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi P3K. Namun,
ada perbedaan dari kode tersebut, yaitu terletak pada status kepegawaian yang diusulkan. Peserta yang memiliki kode R2 adalah X tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang lulus seleksi. Sementara untuk kode R3 adalah peserta kategori honorer terdata yang dinyatakan lulus seleksi, maksudnya honorer yang terdata di database BKN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa honorer atau peserta seleksi dengan kode R2-L dan R3-L dipastikan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sebaliknya, untuk yang memiliki kode R2 dan R3 namun tanpa L, maka honorer tersebut akan diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Tetapi perlu diketahui, meskipun awalnya peserta dengan kode R2 dan R3 tanpa L ini diusulkan menjadi P3K paruh waktu, namun masih ada harapan atau peluang untuk menjadi P3K penuh waktu. Dalam keputusan tersebut, tepatnya diktum ke-13 disebutkan bahwa instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Hanya saja pengusulan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut ini. Faktor yang pertama yaitu penilaian kinerja. Selama bekerja dengan status paruh waktu, BKN akan dinilai kinerjanya, maksudnya P3K paruh waktu akan dinilai kinerjanya, dan hal ini menjadi salah satu faktor penentu yang penting. Kemudian yang kedua yaitu ketersediaan anggaran. Selain penilaian kinerja, pertimbangan penting P3K paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu adalah ketersediaan anggaran. Seperti bunyi dalam diktum ke-14 di surat Kepmenpan RB sebagai berikut. Usulan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 disampaikan oleh PPK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari itu, bagi honorer yang menyandang status R2 dan R3 tanpa L dan diangkat P3K paruh waktu, tentunya tidak perlu berkecil hati. Pasalnya, harapan untuk menjadi P3K penuh waktu masih terbuka lebar. Jadi, pastikan menjaga kinerja selama bekerja dengan status paruh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.